Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat-Nya kami kelompok 4 masih diberi kesempatan untuk mengerjakan tugas mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran dalam video pembelajaran ini. Yang kami hormati Ibu Era Oktaviona MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi Pembelajaran, dan teman-teman sekalian yang kami sayangi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Intania Masuri dan 3 rekan saya, Vini Ida Nurlita, Melinta Natalia, dan Muhammad Irfanji. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pembelajaran Berbasis Multimedia Presentasi. Konsep multimedia. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media atau format file yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital, digunakan untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan kepada publik. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin, yaitu nous, yang berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk menghantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Selanjutnya, jenis multimedia. Berdasarkan sistemnya, multimedia online dan tradisional. Sistem ini merupakan komputer penyimpan seperti hard disk, DVD, RW, alat input seperti keyboard, mouse, scanner, mic, dan alat output seperti speaker, monitor, LCD proyektor. Sistem multimedia berbasis jaringan ini harus terhubung melalui jaringan yang mempunyai bandwidth besar. Selanjutnya, berdasarkan ada tidaknya alat pengontrol, multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Contohnya seperti TV dan film. Multimedia interaksi adalah multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memiliki apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya adalah multimedia pembelajaran interaktif dan aplikasi game. Selanjutnya, berdasarkan elemen-elemen. Multimedia bukan temporal atau non-temporal multimedia. Jenis multimedia ini tidak bergantung pada waktu. Multimedia ini terdiri dari teks, grafik, dan gambar. Multimedia temporal atau temporal multimedia. Jenis multimedia ini bergantung pada waktu. Multimedia ini terdiri dari audio, video, dan animasi. Selanjutnya, kelebihan multimedia. Yang pertama, penggunaan beberapa media dalam menyajikan informasi. Dan yang kedua, kemampuan untuk mengakses informasi secara up-to-date dan memberikan informasi lebih dalam dan lebih banyak. Yang ketiga, bersifat multisensorik karena banyak merangsang indera, sehingga dapat mengarah ke perhatian dan tingkat retensi yang baik. Keempat, menarik perhatian dan minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Apalagi manusia memiliki keterbatasan daya ingat. Kelima, media alternatif dalam menyampaikan pesan dengan diperkuat teks, suara, gambar, video, dan animasi. Ketujuh, meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Kedelapan, bersifat interaktif, menciptakan hubungan dua arah di antara pengguna multimedia interaktif yang memungkinkan pengembang dan pengguna untuk membuat, memanipulasi, dan mengakses informasi. Selanjutnya yaitu keuntungan multimedia. Keuntungan multimedia terhadap penyampaian dan penerima informasi antara lain. Yang pertama, lebih komunikatif.
Informasi yang menggunakan gambar dan animasi lebih mudah dipahami oleh pengguna dibanding informasi yang dibuat dengan cara lain. Informasi yang diperoleh dengan membaca kadang-kadang sulit dimengerti, sehingga harus membacanya berulang-ulang. Selain itu, untuk membaca harus menyediakan waktu khusus yang sulit diperoleh karena kesibukan. Yang kedua, mudah dilakukan perubahan lingkungan. Ilmu berpengaruh terhadap informasi. Perkembangan organisasi, teknologi, dan informasi menjadikan tidak relevan lagi dengan keadaan yang ada, sehingga perlu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dalam multimedia, semua informasi disimpan dalam komputer. Informasi itu bisa diubah, ditambahkan, dikembangkan, atau digunakan sesuai dengan kebutuhan, pengetahuan lain-lain. Ketiga, interaktif. Pengguna aplikasi interaktif diantaranya untuk presentasi, perekonomian, pendidikan, dan lain-lain. Pengguna dapat interaktif sehingga keinginannya langsung bisa terpenuhi. Hal ini tidak bisa dilakukan pada informasi yang disajikan dengan cara lain seperti media cetak. Dan keempat, lebih leluasa menuangkan kreativitas. Pengembangan multimedia atau multimedia designer atau author dapat menuangkan kreativitasnya supaya informasi dapat lebih komunikatif, estetis, dan ekonomis sesuai kebutuhan. Hal ini bisa dilakukan karena perangkat lunak multimedia menyediakan tools language sehingga programming pembuatan aplikasi yang kreatif. Selanjutnya yaitu pemanfaatan multimedia. Pemanfaatan multimedia dapat dilakukan dalam berbagai bidang antara lain sebagai kegiatan kerja. Dengan adanya teleworking, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya tidak harus dari kantor. Contohnya software yang mendukung teleworking atau telecommuting adalah NetMeeting. Kedua, cara belanja. Home shopping atau teleshopping, yaitu belanja dilakukan dengan menggunakan internet, kemudian barang datang diantar ke rumah. Dan yang ketiga, cara jual beli. Menggunakan sistem jual beli online atau bank menggunakan cara online banking. Dan yang keempat, cara memperoleh informasi. Menggunakan internet dan berbagai software untuk mencari informasi. Misalnya, membaca koran online, belajar musik, dan software, dan sebagainya. Dan yang kelima, cara belajar. Proses pembelajaran menggunakan komputer multimedia dengan adanya mengajar atau belajar online, ataupun menggunakan e-book. Multimedia juga memiliki peran yang penting dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, informasi, dan bidang lainnya. Yang pertama, ekonomi atau bisnis. Penyajian multimedia secara visual dapat membantu menjelaskan bidang ekonomi atau bisnis yang ditawarkan seperti tentang profil, produk jasa, maupun hal lain mengenai perusahaan. Yang kedua, informasi dan komunikasi. Penyajian informasi dapat dikomunikasikan menggunakan alat bantu seperti hard copy, CD atau DVD, atau komputer. Pembuatan dan penyajian informasi dengan komputer berbasis multimedia dilengkapi dengan kemampuan menyajikan animasi, suara, dan interaktif link, sehingga lebih komunikatif. Bidang informasi dan komunikasi diantaranya berkaitan dengan jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Yang ketiga, iklan. Pembuatan iklan berbasis multimedia dapat dilakukan dengan komputer melalui cara pemodelan. Pembuatan animasi teks dan gambar serta suara, iklan akan lebih komunikatif bila konsumen dapat interaktif melakukan pemrosesan dan hasilnya dapat dilihat langsung. Iklan dibuat agar bisa disajikan melalui televisi atau dibuat dalam bentuk CD-ROM sehingga dapat digunakan dimanapun pemasar dan konsumen berada. Yang keempat, pendidikan. Bidang pendidikan dalam penyampaian bahan ajar secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti suara atau audio,
video, animasi, teks, dan grafik. Dalam aplikasi pembelajaran, peserta didik dapat memilih materi atau subjek yang akan dipelajari. Di layar monitor akan muncul teks materi atau subjek, disertai gambar, suara, atau gambar hidup dari subjek yang dipelajari. Perhatian peserta didik akan lebih terpusat dan rasa ingin tahunya akan lebih tinggi untuk mempelajari hal-hal lain karena merasa tertarik akan media penyajian. Yang kelima yaitu film. Film animasi 2 dimensi atau 3 dimensi dapat digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, dokumentasi, maupun hiburan. Film animasi dapat ditayangkan melalui televisi, internet, maupun hiburan di rumah. Film animasi dapat digunakan untuk presentasi, modeling, dokumenter, dan lain-lain. Khusus untuk anak-anak biasanya dibuat film animasi kartun. Dan yang keenam, sama halnya dengan games. Yang sama halnya dengan film, game atau 3D juga dapat digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, dokumentasi, maupun hiburan. Game dapat digunakan sebagai alat bantu belajar untuk suatu mata pelajaran yang sulit dipahami. Game merupakan multimedia interaktif yang sangat digemari anak-anak. Game dibuat untuk keperluan penggunaan melalui televisi atau internet sehingga dapat digunakan dimanapun. Dan ketujuh, hiburan. Multimedia dapat ditempatkan di mana saja selama masyarakat membutuhkan akses ke sumber informasi. Multimedia mengubah sajian tradisional komputer yang berupa teks menjadi suatu media yang menarik perhatian dan keingintahuan. Yang ke-8, virtual reality. Virtual reality merupakan penggunaan multimedia penjelasan secara langsung. Virtual reality dapat digunakan sebagai sarana pemasaran, presentasi, pemodelan, atau hiburan, dan lain-lain. Dengan virtual reality, presentasi dapat dilakukan dengan pembuatan model sehingga seolah-olah berada dalam suasana nyata sesuai dengan bahan yang disajikan. Selanjutnya, program aplikasi presentasi. Program aplikasi presentasi merupakan paket dari program komputer yang digunakan untuk membantu penggunaannya dalam mengolah bahan presentasi. Program aplikasi ini memiliki kemampuan untuk mengolah bahan presentasi tersebut yang dikenal dengan nama slideshow. Fasilitas yang disediakan pada program ini bermacam-macam yang berhubungan dengan bahan presentasi tersebut. Di antaranya adalah penyusun bahan, pengolah teks, grafis, dan multimedia. Ada beberapa program aplikasi pengolah presentasi, di antaranya yaitu yang pertama, Corel Presentation, yang merupakan aplikasi komersial seperti Microsoft Office. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang lumayan lengkap dan interface yang mudah. Fitur ini seperti koleksi foto dan gambar yang cukup banyak, font beragam, dan harganya lebih murah dari Microsoft Office. Yang kedua, K-Presenter adalah program presenter yang merupakan bagian dari K-Office, paket aplikasi Office, terintegrasi untuk desktop, KDE, format natif. X-Presenter adalah XML dikompres dengan zip. K-Presenter juga dapat mengimpor presentasi dari Microsoft PowerPoint, Magic Point, dan OpenOffice. Dan yang ketiga, Impress. OpenOffice Orex Impress atau dikenal dengan sebutan Impress saja adalah perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dan media interaktif. Dan yang keempat, Microsoft Office PowerPoint. Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft Office, meliputi Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang PowerPoint sebagai media presentasi.
Microsoft PowerPoint merupakan sebuah program komputer yang dikembangkan oleh Microsoft. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang ini penggunaan PowerPoint sebagai media presentasi merupakan hal yang sering sekali kita temui, karena penggunaan PowerPoint memiliki banyak kelebihan. Namun, di balik banyak kelebihan-kelebihan PowerPoint juga terdapat kekurangan. Nah, di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang kelebihan dan kekurangan PowerPoint. Yang pertama, kelebihan dari PowerPoint yaitu praktis. Yang dimaksud praktis di sini ialah PowerPoint dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas dan seluruh kalangan, baik untuk presentasi mahasiswa, presentasi seminar, atau bahkan untuk presentasi bisnis perusahaan besar. Yang kedua, memberikan kemungkinan tatap muka dan dapat mengamati respons. Yang ketiga, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Karena dalam PowerPoint banyak sekali fitur yang menunjang tampilan menarik dan tidak membosankan. Misalnya, kita dapat menambahkan gambar, animasi, dan warna-warna yang menarik. Yang keempat, dapat menyajikan berbagai kombinasi clip art, picture, warna, animasi, dan suara yang menarik. Dan yang kelima, PowerPoint dapat dipergunakan berulang-ulang karena setiap satu media PowerPoint dapat dipergunakan untuk presentasi berulang kali selagi materi dan isi PowerPoint masih sesuai. Nah, selanjutnya kelemahan PowerPoint. Antara lain yaitu yang pertama, pengadaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memiliki. Kenapa dikatakan mahal? Karena penggunaan PowerPoint memerlukan perangkat keras seperti komputer atau laptop, sehingga tidak semua sekolah memilikinya. Makanya, penggunaan PowerPoint ini dikatakan mahal. Dan yang kedua, tidak semua materi dapat disajikan menggunakan PowerPoint. Misalnya, seperti materi yang mengharuskan menggunakan metode audio, maka akan kurang maksimal jika menggunakan media PowerPoint, karena penggunaan PowerPoint lebih mensupport materi yang menggunakan metode visual. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan khusus untuk menggunakannya, karena dalam PowerPoint banyak fitur. Maka dari itu, untuk mengaplikasikannya memerlukan pemahaman khusus agar mengerti fitur-fitur yang ada dalam PowerPoint tersebut. Dan yang terakhir, memiliki persiapan yang lebih matang daripada keterampilan khusus seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Bila ingin menggunakan teknik-teknik penyajian yang kompleks, misalnya ingin menggunakan materi selanjutnya yaitu tentang pembangunan multimedia presentasi. Membuat program presentasi multimedia dengan PowerPoint dapat dilakukan dengan prosedur-prosedur tertentu, yaitu antara lain yang pertama, identifikasi program. Identifikasi program ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materi dan juga sasarannya. Yang kedua, mengumpulkan bahan pendukung yang sesuai dengan kebutuhan materi dan sasaran seperti video, gambar, animasi, dan suara. Materi untuk PowerPoint juga sebaiknya dikemas menjadi uraian pendek, pokok-pokok pembahasan atau poin-poin, bukan penjelasan panjang yang bertele-tele. Setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya yang harus dilakukan adalah proses pengerjaan di PowerPoint hingga selesai. Setelah itu dapat mengubah hasil akhir presentasi apakah mau dalam bentuk slideshow, webpage, atau file lainnya. Setelah presentasi selesai dibuat dan tidak langsung digunakan, sebaiknya dilakukan review program dari sisi bahasa, teks, tata letak, dan kebenaran konsep. Sehingga kita dapat mengetahui jika ada kesalahan yang selanjutnya bisa kita revisi dan siap digunakan untuk presentasi. Baiklah, di sini saya Vini Ida Nurita dengan NPM 2011010365 akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat PowerPoint atau membuka PowerPoint dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2007. Jadi, langkah pertama setelah kita sudah buka laptop dan berada di desktop, kita cari menu Windows di pojok kiri bawah. Selanjutnya di bagian All Program, kita cari Microsoft Office. Nah, setelah kita dapatkan Microsoft Office, kita cari Microsoft Office PowerPoint 2007.
Nah, jadi seperti itu cara untuk menemukan Microsoft Office PowerPoint 2007. Selanjutnya, saya akan menjelaskan elemen-elemen dasar yang ada pada Microsoft Office PowerPoint 2007. Yang pertama ada di sini ada Save. Save ini digunakan untuk menyimpan dokumen yang telah dibuat. Selanjutnya ada Undo. Undo ini digunakan untuk mengembalikan satu perintah sebelumnya. Selanjutnya adalah Redo. Redo ini adalah kebalikan dari fungsi Undo. Selanjutnya di Microsoft Office PowerPoint 2007 ini ada fasilitas lagi yang disebut dengan Office Button. Nah, Office Button ini berfungsi untuk menampilkan beberapa file kerja utama pada Microsoft Office. Dan di sini ada beberapa perintah, yaitu seperti New. New ini digunakan apabila kita ingin membuat atau membuka dari dokumen yang baru. Selanjutnya Open. Ini digunakan apabila kita ingin membuka dokumen yang telah kita buat. Selanjutnya Save. Save digunakan untuk menyimpan dokumen yang kita buat. Selanjutnya Save As. Fungsinya mirip dengan Save, tetapi dengan menggunakan Save As kita dapat mengubah file dokumen itu ke dalam beberapa jenis seperti PowerPoint Presentation, PowerPoint Show, dan lain-lain. Selanjutnya adalah Print. Print digunakan apabila kita ingin mencetak dokumen. Kemudian Prepare. Prepare ini digunakan apabila kita ingin mengubah setting dari dokumen. Selanjutnya adalah Send. Send ini digunakan jika kita ingin mengirim file melalui email ataupun melalui internet. Selanjutnya adalah Publish. Publish ini digunakan apabila kita ingin mengubah file dokumen menjadi file yang berbasis web. Selanjutnya adalah Close. Close ini digunakan apabila kita ingin keluar dari halaman utama dari PowerPoint. Jadi itu tadi adalah elemen-elemen yang ada pada Office Button. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menu bar atau program-program yang biasanya digunakan pada Microsoft Office PowerPoint 2007. Yaitu ada 8 program, yaitu Home, Insert, Design, Animation, Slideshow, Review, dan View. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai Home, Insert, Design, Animation, serta Slideshow yang biasanya sering digunakan atau umumnya digunakan untuk menjadi dasar dalam pembuatan PowerPoint. Jadi yang pertama di sini ada menu Home. Di sini adalah tools bar-nya, yaitu ada ribbonnya, ada clipboard, slide, font, paragraph, drawing, dan editing. Jadi ini adalah menu-menu atau tools bar dasar dari PowerPoint. Selanjutnya adalah di menu bar Insert. Di sini ada beberapa fungsi. Nah, sedangkan Insert sendiri itu fungsinya adalah untuk menambahkan objek-objek yang akan kita gunakan pada PowerPoint. Nah, di Insert ini ada beberapa perintah yang dapat kita gunakan, yaitu ada table. Table ini kita gunakan apabila kita ingin membuat atau menyisipkan tabel pada PowerPoint kita. Kemudian picture. Picture ini kita gunakan apabila kita ingin menyisipkan atau menambahkan gambar pada PowerPoint. Selanjutnya clip art. Clip art ini berfungsi untuk menampilkan gambar yang ada atau sudah disediakan pada Microsoft PowerPoint. Selanjutnya adalah shapes. Shape ini kita gunakan untuk menambahkan atau membuat berbagai bentuk bangun ruang seperti ini misalnya. Kemudian Smart Art ini dapat kita gunakan. Nah, di sini bentuk-bentuknya sudah disediakan, jadi kita tinggal memilih sesuai selera. Selanjutnya adalah Chart. Chart ini apabila kita ingin menambahkan grafik pada PowerPoint kita, jadi kita dapat menambahkan chart ini. Dan bentuknya bermacam-macam, ada yang bentuk kolom, garis, bentuk diagram lingkaran, diagram bar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hyperlink. Hyperlink ini digunakan untuk membuat link, yaitu untuk menghubungkan file dokumen yang satu ke dokumen yang lain. Selanjutnya adalah text box. Text box ini berfungsi untuk membuat tulisan. Jadi di sini kan sudah ada text box.
Tapi misalnya kita ingin menambahkan textbook lain, kita tambahkan saja, kita klik textbook, kemudian kita taruh di sudut yang belum ada textbook. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah textbook. Kemudian selanjutnya ada header and footer. Nah, header and footer ini digunakan untuk menambahkan header atau menambahkan footer pada PowerPoint. Jadi, semisal kita ingin menambahkan header atau footer berupa waktu dan tanggal, kemudian nomor halaman, kemudian kita ingin menambahkan footer, tinggal kita centang saja di sini, kemudian kita klik apply to all. Nah, di sini lihat ini adalah tanggal pembuatan PowerPoint, kemudian ini kita dapat menambahkan footernya di sini, kemudian di sini adalah halaman dari slide itu, slide keberapa, ini adalah slide pertama. Kemudian di sini ada perintah word art. Word art ini berfungsi untuk membuat teks yang lebih variatif. Jadi, semisal kita ingin membuat teks yang lebih berwarna dengan berbagai bentuk font, kita bisa menggunakan word art ini. Kemudian date and time ini tadi, kemudian slide number. Kemudian ada perintah simbol. Nah, simbol ini digunakan apabila kita ingin menambahkan rumus-rumus matematika. Jadi di sini, semisal kita ingin menambahkan rumus kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kita menggunakan simbol. Selanjutnya adalah movie. Movie ini, jadi apabila kita ingin menambahkan video pada PowerPoint, nah kita bisa menyisipkannya melalui movie. Kemudian sound, jadi semisal kita ingin menambahkan musik pada PowerPoint kita dapat menggunakan fungsi sound ini. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai menu bar desain. Nah, jadi di desain ini kita dapat mengatur background dari PowerPoint. Seperti sini ada toolbar setup. Page setup ini kita gunakan apabila kita ingin mengatur dari tinggi ataupun nomor halaman. Selain itu kita dapat memilih orientasi dari PowerPoint kita, bisa memilih portrait ataupun landscape. Jadi jika kita sudah selesai dalam mengcustom tampilan atau ukuran slide, kita tinggal klik OK. Selanjutnya di sini juga ada beberapa background tema yang dapat kita pilih, sudah ada template-nya. Kemudian kita juga dapat mengcustom background tema ini, kita bisa pilih warnanya, fonts, ataupun efeknya. Selanjutnya yaitu di menu bar animation. Nah, di menu bar animation ini kita dapat memberikan transisi pada slide ataupun pada tulisan kita nanti. Di sini kita dapat menambahkan animation. Ada beberapa animation yang dapat dipilih. Kemudian di sini ada transisi untuk slide. Kita bisa menambahkan ini juga. Kemudian di sini juga kita dapat menyisipkan suara pada saat transisi. Kemudian kita juga dapat menentukan apakah transisi dari slide tersebut cepat, lambat, ataupun medium. Nah, kemudian di menu slideshow biasanya sering digunakan yaitu 4 plus ini, yaitu yang pertama ada terus from beginning. Nah, ini adalah pengaturan slide dalam ukuran penuh atau full screen yang dimulai dari posisi awal. Lalu, from current slide ini maksudnya adalah kita dapat mengatur slide dalam ukuran penuh yang dimulai dari posisi slide. Jadi, jika slide yang aktif itu ada di posisi kedua, maka slide itu akan tampil ukuran penuh pada nomor kedua. Kemudian ada custom slideshow. Jadi, ini untuk pengaturan tampilan slide dengan nomor slide yang terpilih. Jadi, bukan seluruh slide, tapi beberapa slide saja. Kemudian ada setup slideshow. Jadi setup slideshow ini untuk pengaturan tampilan slide meliputi tampilan ukuran slide, nomor slide mana yang akan ditampilkan, dan penampilan slide apakah yang akan diatur atau secara otomatis. Jadi itu saja beberapa elemen dari PowerPoint yang biasanya digunakan dalam pembuatan PowerPoint presentasi.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan atau membuat teks pada slide PowerPoint. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara memasukkan teks ke dalam slide PowerPoint untuk kebutuhan presentasi. Jadi caranya mudah, dengan cara memasukkan teks atau klik dengan dalam kotak ini. Terdapat dua kotak, biasanya itu ada kotak click to add detail, click to add subtitle, atau click to add text seperti ini. Nah, kita tinggal klik saja, maka kita dengan mudah bisa memasukkan teks ke dalam slide PowerPoint seperti ini. Nah, ini contohnya. Itu merupakan contoh dari memasukkan teks. Nah, namun bagaimana apabila seperti ini? Tidak ada kotak sama sekali. Kita bisa menambahkan kotaknya dengan cara mengklik insert, kemudian kita klik text box, kemudian kita drag sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya seperti ini, menyesuaikan lebar yang kita inginkan, maka akan keluar kotak text box seperti ini. Maka kita dengan mudah dapat memasukkan teks ke dalam slide PowerPoint seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari text box untuk menambahkan text box. Nah, kemudian kita setelah menuliskan teks seperti ini, kita pastikan ingin menyesuaikan gitu, menyesuaikan dalam artian teks yang kita inginkan ini berbentuk apa, ukurannya apa, itu pasti kita ingin mengaturnya. Cara mengaturnya ini dengan cara pertama kita klik teksnya, kemudian kita ingin drag yang ingin kita edit, kemudian kita klik tombol home ini, menu home, kemudian baru kita keluar di menu-menu ini. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Untuk mengubah jenisnya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di bawahnya ada pilihan yang tanda B tebal ini, bold atau alternatif CTRL-B, itu untuk menebalkan huruf. Kemudian sebelahnya itu ada tanda I miring ataupun italic dengan alternatif CTRL plus I, itu ditujukan untuk memiringkan tulisan. Kemudian sebelahnya ada tanda U dengan garis bawah, yaitu underline dengan alternatif CTRL plus U, yang ditujukan untuk memberi garis bawah pada teks atau tulisan. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang digunakan untuk menyesuaikan format penulisan yang kita inginkan, sepertinya mengatur warna, kemudian untuk mengatur teks rata kiri atau rata kanan, ataupun rata tengah ataupun rata kiri kanan, dan juga ada mengatur jarak spasi antar baris ataupun antar kata seperti itu. Nah, setelah mengatur ini, pastikan tujuan dari PowerPoint ini untuk memberikan kesan menarik. Kita tidak mungkin hanya menyajikan seperti ini kan. Nah, di sini kita bisa mengatur teks-teks ini, dalam artian bisa mengeditnya menjadi bentuk-bentuk yang lebih menarik, dalam artian bisa memanjakan mata. Caranya yaitu kita tinggal mengklik format. Nah, di sini ketika pada menu format ini atau drawing tools format, ini saya terdapat beberapa fitur-fitur. Yang pertama ini ada yang apabila kalian melihat ABC ini dalam artian ini untuk membentukkan bingkai terhadap teksnya dalam kotak-kotak ini. Contohnya seperti ini yang saya drag ini, apabila saya klik ini, maka bingkainya akan berubah menyesuaikan sesuai yang apa yang saya pilih. Masih banyak pilihan-pilihannya seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada word art. Word art ini untuk digunakan untuk mengubah teksnya. Kalau tadi untuk bingkainya, kalau ini mengubah teksnya menjadi berbagai macam gaya-gaya yang kita suka ataupun model-model yang kita pilih. Nah, seperti ini saya pilih. Nah, maka dia akan berubah menyesuaikan apa yang kita inginkan. Maka akan berubah menjadi model seperti ini. Nah, kemudian masih ada lagi macam-macam fitur-fitur drawing tools format. Di sini ada yang memberikan efek seperti ini. Kemudian adalah efek dari bayangan ataupun 3 dimensi. Masih banyak lagi yang bisa kita gunakan untuk memberikan pernak-pernik ataupun hal-hal yang membuat menarik suatu presentasi dalam bentuk teks. Baik, kemudian setelah semuanya selesai, pasti kita ingin membuat yang namanya slide baru. Apabila kita ingin membuat slide baru, coba contohnya seperti ini, saya hapus dulu. Nah, apabila baru satu slide saja, sedangkan kita sedang membuat presentasi, setidaknya kita membutuhkan lebih dari 2 slide. Nah, di sini kita bisa menambahkan slide dengan cara mengklik tanda sebelumnya kita mengklik tanda home. Setelah mengklik menu home, kita terdapat tulisan new slide.